sebagai tindakan kesiapsiagaan, pemerintah Kabupaten Bekasi telah membentuk klaster logistik penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bekasi. Dan ini menurut informasi mungkin merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk klaster logistik penanggulangan bencana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kalau menurut perkiraan BMKG sampai Desember ini masih sedang ininya. Tapi untuk beberapa daerah kan hujan sedikit aja sudah tergenang gitu, itu tetap waspada. Tetapi yang perlu sangat diwaspada itu mulai masuk Januari, Februari sampai Maret. Karena perkiraannya puncak musim hujannya di sana terutama Februari Maret itu sampai 400 ya, 300 sampai 400 mm curah hujan. Sementara Februari juga ada pemilu ya, pencoblosan dan penghitungan suara. Jadi kita wanti-wanti betul. Pertama, lakukan mitigasi secara serentak, Jumat bersih diaktifkan lagi, kemudian posko siaganya diaktifasi, dan juga dibikin rencana-rencana kontingensi di daerah-daerah pemilihan yang kemungkinan bisa dilanda banjir untuk bisa melakukan evakuasi, apakah TPS-nya yang dievakuasi atau pemilihnya yang diangkut gitu, diberikan sarana supaya bisa sampai ke TPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dua-duanya box kemarin. Oh, emang dua jembatan ya? Dua jembatan, deketan Pak. Gini? Iya, deketan ini, Pak. Oh, kenapa? Nah, ini pasar ngasih, Pak. Kalau satu juga percuma, dia tetap. Oh, karena ini satu aras? Iya, Pak. Karena memang kemarin agak lama di proses perencanaan dari yang lurus jadi melengkung itu, Pak. Ngomong tidak sejak perencanaan melengkung? Dari perencanaan kita awal pertamanya kan lurus, Pak. Masih lurus? Karena pas kita lurus kan elevasinya tetap rendah gitu, Pak, gitu kan. Iya, sudah diukur. Jadi nggak jauh beda sama yang box sahabat kemarin gitu. Jadi kita coba pakai pelengkung. Jadi ke depan bisa jadi model ya, standar ya, Bekasi melengkung. Terus kan lebih estetis kayaknya ya, bagus gitu. Jadi bisa buat foto-foto. Foto-foto, iya. Kalau dirawat bersih itu bisa jadi foto-foto, dibikin warna-warni gitu. Spot selfie. Kalau lalu lintasnya nggak terlalu penuh. Ini menghubungkan desa ini, Wanajaya, Wanasari. Ini tinggal di sini, Ibu? Tinggal di sini? Biasanya lewat jembatan sini? Iya, lewat sini. Ya, nanti udah diperbagus ya? Ya, biar nggak banjir, yang penting ditinggiin. Ya, jadi dijaga ya. Tapi jangan buang sampah ke sungai, nanti tetap aja banjir. Iya. Oke ya, jaga, makasih. Kali Rengas itu kita perbaiki dengan konstruksi yang lebih melengkung ke atas karena memang tujuannya adalah untuk menjadi solusi terhadap banjir yang diakibatkan oleh konstruksi yang lama itu terlalu landai sehingga ketika air naik sampah nyangkut, akhirnya mampet banjir. Nah, sekarang konstruksinya melengkungkan ke atas jadi jauh lebih tinggi dengan harapan ketika air naik ada sampah karena kita memang belum bisa mengurangi bersihkan sampah seluruhnya 100%, ini masih bisa lewat begitu ya. Harapannya seperti itu. Di samping juga normalisasi sungai di area hulunya itu juga kita lakukan. 2 hari, pernah juga sehari semalam. Sehari. Sebenarnya sih cepat kalau solusinya. Karena sungainya dekat sih sebenarnya, kalau sungainya nggak terkendala kan. Nah, ini kan jembatannya udah mulai ditinggikan ya, mudah-mudahan nggak. Terima kasih. Bunyinya kurang lebih seperti ini nanti. Kalau ada bunyi begini, masyarakat agar siap-siap evakuasi. Nah, tinggal Pak RW, Bu RW, ada yang piket istrinya. Kalau pas hujan. Kalau musim hujan, jadi tiap ada hujan, ataupun bisa aja di sini hujannya nggak seberapa. Ya, betul, Pak. Hujan di ujung, nah itu kan ya. Iya. Hujan, panas kayak gini. Tahu-tahu naik, nah makanya
mesti ada yang nongkrong di sini. Atau setidaknya yang rumah-rumah terdekat ini bisa nge-WA. Ini juga kegiatan dari BPBD untuk memasang EWS, Early Warning System untuk banjir. Fungsinya adalah memberikan informasi lebih dini, lebih awal kepada masyarakat akan adanya potensi banjir. Diukur dari permukaan air di hulu sungai, itu di Sungai Kalisadang. Jadi kita pasang sensornya di hulu. Jadi ketika air di hulu naik, maka mengirim sinyal ke EWS yang tadi di tempat kita posisikan, sehingga masih ada durasi 1 jam lah kira-kira sebelum air itu sampai ke lokasi, sehingga masyarakat bisa melakukan evakuasi secara dini. Artinya lansia, balita itu bisa kita diamankan dulu ke tempat yang lebih aman, barang-barang berharga bisa diamankan dulu kalaupun terjadi banjir ya. Mudah-mudahan, tapi karena tadi kita juga melakukan perbaikan-perbaikan dari konstruksi jembatan dan normalisasi sungainya, tidak sampai terjadi banjir. Lebih tinggi ya. Kenapa keluar dari kelas harus ditutup kepalanya? Karena kepala itu kan bagian tubuh yang paling vital. Jadi kalau kepalanya kena runtuhan genteng ataupun yang plafon, itu kan kita bisa meninggal di tempat. Jadi kita harus melindungi kepala kita supaya kita aman. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih ya sudah mau berlatih. Mudah-mudahan tadi tidak hanya kelas yang dilatihkan, semua nanti digilir mencoba ya gimana caranya supaya nanti kalau ada kejadian yang sebenarnya kita tidak panik, kita tahu harus berbuat apa. Nanti kepala sekolah dibantu BPBD dilengkapi jalur evakuasinya setelah banjir, ngapain aja itu ada kan ya ketentuannya untuk membersihkan, sebaiknya listrik dimatikan dan seterusnya. Terus kebakaran juga ada pencegahannya, gempa kayak tadi itu ada.